Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Apa kabar anak-anak? Saya semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, keberkahan, cinta kasihnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik anak-anak, kali ini Ustaz akan berbagi tentang fungsi operator matematika dasar dalam Excel ya. Di sini kita akan belajar bagaimana memfungsikan tanda tambah atau operasi tambah, kurang, kali, bagi, pangkat dan persen dalam Excel. Baik, kita langsung saja. Untuk operator yang pertama, yakni tanda tambah. Kita mungkin sudah belajar ya, bagaimana 2 kita tambahkan dengan 4 hasilnya adalah 6. Nah, kenapa otomatis 6? Nah, kita sudah menemukan rumusnya atau sudah ada rumusnya di Excel bahwasanya untuk menambahkan sel secara otomatis tanpa kita hitung dengan kalkulator adalah dengan cara mengartikan tanda sama dengan, ini artinya hasilnya dari B5. Ini adalah sel B5 yakni tempat angka 2 berada nih. Dan bilangan kedua ada di sel C5. Nah, maka hasilnya otomatis adalah 6. Tanpa kita capek-capek ngitung sudah otomatis 6. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menghitung angka yang sangat banyak atau uang misalnya. Ya. 12.000 tambah 13.500. Nah, nanti akan ketemu 25.500. Ini menggunakan operator tambah. Ini yang pertama. Ya. Kemudian operator berikutnya adalah tanda kurang. Sama. Misalnya kita punya angka yang kecil saja. 10 dikurangi 2, itu hasilnya adalah 8. Nah, cara merumusnya tinggal sama dengan B6 atau tempat sel angka 10 atau bilangan pertama yang akan dikurangi dengan C6, sel C6 atau sel yang akan dikurangi. Dan ini berbeda hasilnya jika misalnya kita ubah rumusnya, kita rubah menjadi sel C2 kurangi sel B6, hasilnya akan min 8. Ya, jadi mana dulu yang akan dikurangi? Kalau ini misalnya 12 dikurangi 10 jadinya 2. Ya. Jadi ini tergantung kita bagaimana mendapatkan posisi bilangan. Kalau berbeda, kalau pengurangan ini hasilnya akan berbeda atau tidak komutatif. Tapi kalau yang penjumlahan ini sama aja. Ini kan B5 dulu ditambah C5. Ini kalau kita tukar, kita ketik ini dulu nih. Baru kita ketik shift, klik tanda tambah, klik kolom ini di enter, hasilnya sama dengan yang tadi. Tapi untuk pengurangan nggak bisa, kita harus memiliki logika berpikir yang benar, apa dengan apa dulu yang dikurangin ya. Kalau ini dikurangin ini, hasilnya beda dengan 12 kurangi 10 ya. Berikutnya adalah tanda kali. Jadi untuk kali bukan menggunakan X pada keyboard, tetapi tanda bintang yang satu tombol dengan angka 8 ya. Nah, ini cara ngetiknya juga tinggal menggunakan rumus kali. Misalnya kita bilang yang gampang, 2 dikali 3, hasilnya 6. Nah, rumusnya adalah sama dengan B7 kali C7. Ini juga bersifat bisa dibalik, ini dikali dengan ini, hasilnya juga sama 6. Jadi penjumlahan dan perkalian bisa dibalik-balik. Ada pengurangan tidak bisa. Misalnya kita kasih angka yang besar, 10 kali 20, 10 kali 2, otomatis 20. Jadi ini untuk bisa ngitung angka yang besar. Misalnya kita punya uang 15.000. Nah, kali 10. Nah, adalah 150.000. Kemudian ini tanda miring seperti ini ada di tombol terdekat tanda tanya, yakni dekat tombol shift ya. Dengan tanda tanya itu satu tombol. Ini yang fungsi untuk membagi. Jadi 10 dibagi 5 ketemunya 2. Ini cara menulisnya. Dan ini juga nggak bisa dibalik. Kalau kita balik, misalnya ini dibagi ini, hasilnya adalah setengah atau 0,5. Jadi nggak bisa dibalik ya. Kemudian ini adalah pangkat. Ya, ini ada di tombol angka 6 ya. Satu tombol itu dengan angka 6. Ini pangkat, artinya bilangan ini dipangkatkan bilangan ini. Contoh yang gampang misalnya adalah bilangan 4 dipangkatkan bilangan
2. Hasilnya ada 16. Jadi cukup menulis seperti ini pangkat ya. Jadi 4 pangkat 2 artinya 4 kali 4. Kita bisa buktikan misalnya 4 kali 4 apakah 16? 4 kali 4 hasilnya 16 ya. Jadi untuk operator pangkat adalah menggunakan simbol seperti ini. Terakhir adalah simbol persen. Jadi persen itu juga menggunakan operator perkalian. Kita bisa lihat di sini, langsung saja ke rumusnya. Nah, jadi ini kita mau cari nih 10% dari 129 berapa? Hasilnya adalah 12,9. Tinggal kasih tanda kali di sini. Nah, kita tahu persen itu artinya per 100 ya. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah pengantar untuk nanti kita bisa mengerjakan soal studi kasus ya. Nanti mungkin Ustadz sudah kasih beberapa ilmunya tentang kita tahu rumus sum ya kan. Kemarin kita belajar rank dan kita juga sudah belajar tentang fungsi if, bahkan if 3 kondisi. Nah, terus kita juga akan terapkan operator dasar matematika ini dengan kombinasi fungsi sum, rank, if di project yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.